Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, pengetahuan kaitan dengan maksud dan kehendaknya yang dia nyatakan melalui firman-firman sucinya, yakni Al-Quran, dan memberikan kita keupayaan untuk meyakini dan seterusnya mengamalkan, menjadikannya sebagai panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia, untuk kita menghimpunkan bekalan yang kita akan bawa kelak bila telah tiba masa yang telah ditekan olehnya. Di samping itu, samping kita menambahkan usaha untuk kita menambahkan bekalan, maka kita juga tidak boleh leka dan lupa untuk berusaha terus-menerus memohon pengampunannya, maghfirahnya, bagi segala kesilapan, keterlanjuran, kecuaian kita dalam kita menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sehingga dalam kehidupan ini, dua pekerjaan besar yang wajib kita lakukan serentak, yakni di samping kita berusaha menambahkan bekalan untuk kita bawa berjumpa dengan pencipta kita kelak, kita dah juga berkewajipan pada yang sama memohon pengampunan, maghfirah bagi kesalahan dan dosa keterlanjuran yang kita telah lakukan. Karena tentu tidak akan bermakna dan tidak akan bermanfaat bertambahnya amalan dan pahala jika dosa yang kita lakukan tidak mendapat pengampunan. Demikian juga sebaliknya, sungguh pun dosa mungkin Allah telah ampunkan, kita juga dianggap kurang beruntung, kurang berjaya jika bekalan yang kita hendak bawa tidak bertambah. Inilah sebetulnya yang perlu kita fikirkan setiap saat, siapapun kita, dimanapun kita berada, dan keadaan apapun kita. Memang tidak mudah untuk melakukan kedua-dua kewajipan ini serentak.
sekaligus sepanjang hayat kita. Jamaah, saudara-saudaraku seiman dan seagama, mari kita teruskan siri kajian kita surah Tolak, dan hari ini saya ingin memberikan ulasan lebih tentang keratan ayat terakhir. Keratan terakhir ayat yang kedua daripada surah At-Tolak. Karena uraian tentang ayat kedua telah kita pelajari, tapi bagian akhir itu yang saya ingin beri ulasan lebih. Lihat At-Tolak ayat 2, Allah tutup firman-Nya dengan kalam sucinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar, solution. Sehingga bolehlah ayat ini kita simpulkan, bertakwa pada Allah adalah satu-satunya solusi, penyelesaian bagi segala masalah dalam kehidupan. Ini ketetapan Allah. Tidak ada masalah seberat apapun yang tidak dapat diurai dan diselesaikan, diatasi dengan takwa. Allah memberi jaminan, hanya bertakwa kepadanya sahajalah segala masalah kehidupan akan dapat diselesaikan. Maka ayat ini kita akan kaji lebih dalam berikan ayat-ayat Allah yang lain. Mudah-mudahan ia benar-benar menjadi panduan bagi kita. Jemaah sekalian, jangan lupa bahwa ayat yang berbunyi siapa saja yang bertakwa pada Allah, pasti Allah akan menjadikan banyak jalan keluar, solution. Ayat ini dijadikan sebagai penutup kaitan dengan masalah rumah tangga. Kan ceritanya yakni tentang masalah rumah tangga yang sudah hancur. Tapi ingat, ketakwaan bukan sekadar dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga sahaja, tapi takwa boleh menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh kita dalam hidup kita di dunia. Sebelumnya kita mungkin ingin tahu, bila kita akan menghadapi masalah dalam hidup, atau apa penyebab seseorang itu menghadapi masalah dalam hidup. Masalah rumah tangga ke, masalah kesehatan ke, masalah bekerja ke, masalah apa sajalah, masalah negara ke. Habis sekarang tengoklah, macam-macam masalah. Lalu apa punca masalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar memberitahu kita, memberi jaminan bahwa Allah akan memberikan solution, jalan keluar untuk mengeluarkan masalah, tapi Allah juga memberitahu kita punca segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Maknanya kita pasti akan menghadapi masalah hidup jika kita melanggar apa yang Allah firmankan ini. Mari kita lihat
Satu di antara ayat yang memberitahu kita punca segala masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk oleh kita. Dalam masalah apa sajalah, masalah berniaga ke, masalah usaha ke, masalah rumah tangga ke, masalah kesehatan ke, masalah mentadbir organisasi ke, mengurus negara, apa sajalah. Masalah cuaca ke, iklim yang tak menentu lah, hingga masalah yang sifatnya global, yang macam-macam istilah yang wah cukup menggiurkan, global warming lah, climate change lah, dan macam-macam lah. Mari kita rujuk firman Allah, lihat surah Ali Imran ayat 112. Surah Ali Imran ayat 112. Ini ayat yang memberitahu kita tentang penyebab timbulnya pelbagai masalah. Mulai pada masalah yang kecil yang timbul dalam masalah diri sendiri, keluarga, hinggalah masalah yang melanda dunia. Masalah ketentraman ke, masalah cuaca ke, masalah bahan makanan ke, bekal, apa sajalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dhillatu ainama tuqifu. Telah ditimpakan ke atas mereka, mereka ini manusia, adzillatu, kehinaan, kesengsaraan, keperitan dalam hidup. Masalah lah tu. Ainama tukifu, di mana sahaja mereka didapati. Mau duduk di rumah ke, di bandar ke, di jalan raya ke, dalam bidang apa yang diceburi, pada hari apa, hari Ahad ke, Isnin ke, hari cuti ke, hari kerja ke, malam ke, siang. Allah katakan, aku timpakan kehinaan, pelbagai kesusahan dan penderitaan atas mereka. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali bihablim minallah, mereka berpegang teguh dengan tali daripada Allah, wa hablim minan nas, dan tali daripada manusia. Bahasa yang lebih umumnya, kecuali mereka mempunyai hubungan yang harmoni dengan Allah. Tali daripada Allah ini menunjukkan sebagai gambaran keharmonian hubungan antara dia dengan penciptanya. Itu hablun minallah, tali dari Allah, bukan tali Allah ya, tali daripada Allah. Orang seringkali menerjemahkan kurang tepat. Ini bihablim minallah, tali daripada Allah, bukan tali Allah. Bermaksud ia dengan Allah ada tali yang menghubungkannya, keharmonian hubungan dia dengan Allah. Dan yang kedua, wahablim minan nas, dan tali daripada manusia. Tali yang menghubungkan, hubungan yang harmoni, keharmonian berinteraksi sesama manusia. Itu saja. Bermakna kalau seseorang itu sama ada peringkat individu, atau peringkat masyarakat, atau peringkat bangsa, tidak harmoni hubungannya dengan Allah, perintahnya ditinggal, larangannya dilanggar, atau hubungannya sesama manusia tidak harmoni, yang ada hanya pertengkaran, ingin saling menjatuhkan,
saling cantas-mencantas, saling menipu dan memperdayakannya, tidak harmoni. Itulah pasti masalah akan timbul. Pasti masyarakat itu, jika itu masyarakat yang melakukannya, pasti bangsa itu, jika bangsa yang melakukannya, pasti keluarga itu, jika keluarga yang melakukannya, ditimpakan lillah. Subhanallah. Kehinaan, kesusahan yang sangat dahsyat. Itu semasa hidup. Jika mereka tidak segera memperbetulkannya, waba'u bi ghadabim minallah. Masya Allah. Dan mereka akan kembali nanti jumpa Allah dengan membawa kemurkaan daripada Allah. Jika punca masalah yang menyebabkan mereka ditimpa sebagai bencana tadi tidak segera mereka perbetulkan, hingga mati, tiba masa meninggal jumpa Allah. Ia balik jumpa Allah dengan membawa kemurkaan daripada Allah. Wal'iyadzubillah. Maknanya sepanjang hayat di dunia ia menderita, jumpa Allah menderita, di akhirat jangan tanya lagi lah. Lalu Allah beri contoh. Apakah contoh-contoh bukti yang menunjukkan ketidakharmonian hubungan antara hamba dengan Allah? Contoh yang menunjukkan tiada keharmonian hubungan sesama manusia, atau dalam bahasa yang selalu saya gunakan, hubungannya yang bersifat ritual hancur, kehidupannya yang berada dengan dimensi sosial hancur. Dimensi ritualnya rusak, dimensi sosialnya rusak. Dimensi ritualnya yakni hubungan kita yang bersifat vertikal, kita dengan Allah. Dimensi sosial yakni hubungan kita yang bersifat horizontal, sesama kita. Allah bagi contoh. Apa contohnya? Wa duribat alaihimul maskanah. Dan ditimpakan ke atas mereka maskanah. Kemiskinan, kekurangan, kepapaan. Dari segala macam. Dahulu senang, sekarang susah. Dahulu sehat, sekarang sakit. Dahulu rasa tentram, rasa aman, sekarang hidup diselimuti dengan kekhawatiran dan ketakutan. Maskanah. Serba kurang sana sini. Sebabnya apa? Dalika. Itu semua. Bi'annahum. Ba' di situ, yakni ba' sababiyah. Terjemahnya dengan sebab. Oleh kerana. Sesuai mereka itu, satu. Ini dia. Kanu yakfuruna biayatillah. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Ini puncanya. Ini contoh. Kufur dengan ayat Allah. Secara umum, ya mas kalian, ayat Allah itu terbagi menjadi dua. Secara umum. Ayat Allah secara umum terbagi menjadi dua. Satu, ayat-ayat yang Allah turunkan atau ayat-ayat yang Allah firmankan, dan itu disebut syariat. Perintah itu, perintah ini, larangan itu, larangan ini. Ini ayat yang diturunkan, ini ayat yang difirmankan. Berkaitan dengan hukum hakam. Perintah dan larangan. Boleh dan tak boleh. Ini ayat yang diturunkan. Yang kedua, yakni ayat yang diciptakan. Ayat itu kan yakni alam semesta dan isinya dengan pelbagai peraturan-peraturan yang Allah tetapkan padanya. Namanya sunnatullah. Allah cipta gunung.
Allah cipta hujan, Allah cipta siang, cipta malam, cipta daratan, cipta lautan, cipta matahari. Dan semuanya itu memberikan keselesaan buat kita hidup di dunia, karena mereka ini telah ditekan oleh Allah sunnahnya. Ada mizan namanya. Mizan itu timbangan bahasa mudahnya. Sehingga bumi menjadi tempat yang sangat selesa untuk dihuni. Jika manusia melanggar ayat ini, mizan telah diusik, bumi tidak lagi merupakan planet yang mesra untuk dihuni. Allah cipta gunung bukan hanya untuk dipandang, ada fungsinya yang sangat besar bagi kesejahteraan, keselesaan hidup. Allah cipta pokok, Allah cipta macam-macam. Saya sedang mengajar, maksudnya sedang belajar sama dengan jamaah dengan tajuk Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Dan Masya Allah, terciptanya lalat dan nyamuk, bahkan terciptanya semut, belalang, terciptanya laba-laba, lebah, itu ayat Allah yang memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan manusia. Sumbangan yang diberikan oleh semut, sumbangan yang diberikan oleh lebah terhadap kita, sehingga hidup kita menjadi senang seperti ini, sangat besar. Bila ini dikufuri, mana kita coba merusak mizan yang Allah tetapkan, ya pastilah kesusahan akan timbul. Itu dia. Jadi melanggar kufur ayat Allah SWT, ayat yang diturunkan berkaitan dengan syariah, perintah dan larangan, hukum hakam, halal dan haram. Yang kedua, ayat yang diciptakan. Bumi, langit, dan isinya ini dicipta oleh Allah sempurna. Tapi kalau diusik saja keseimbangannya, orang kata ekosistemnya, walaupun terjemahan ekosistem bagi mizan kurang tepat sangat. Tapi tak apalah, karena tak ada terjemahan yang lebih tepat, terpaksa kita gunakan istilah merusak ekosistem. Pasti Allah timpakan maskanah, masalah dalam rumah tangga. Bila ayat Allah dilanggar, sama ada ayat yang Allah turunkan, perintah dalam syariat, atau ayat-ayat yang Allah ciptakan dilanggar, pasti rumah tangga itu akan menghadapi masalah. Dalam dunia pekerjaan, bila dalam melakukan pekerjaan melanggar ayat Allah, pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Yang kedua, Allah beri contoh, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Ini contoh pelanggaran terhadap ayat Allah. Pelanggaran, contoh perbuatan yang menyebabkan ketidakharmonian hubungan hamba dengan Allah dan hubungan semanusia. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Jamaah yang dirahmati Allah. Bagi kita yang hidup sekarang ini, memang tidak mungkin kita melakukan pembunuhan terhadap nabi, karena semua nabi telah wafat. Nabi telah wafat, bagaimana mungkin kita nak membunuh nabi secara fisikal? Maka untuk orang hari ini, untuk generasi hari ini, membunuh nabi dalam ini maksudnya meninggalkan ajaran nabi. Bagi kita, bila sunnah nabi, ajaran diwariskan oleh nabi, kita abaikan, kita langgar, pasti timbul masalah. Nabi telah memberikan garis panduan oleh hadis-hadisnya yang merupakan penerjemahan tafsiran terhadap ayat Allah. Bagaimana membina rumah tangga yang harmoni. Bagaimana melakukan mencari rezeki yang halal yang memberikan keberkatan. Tapi peraturan Nabi ini kita bunuh, mana kita abaikan, pasti timbul masalah. Pasti.
itu membunuh Nabi. Untuk generasi sekarang, karena membunuh Nabi secara fisikal tidak mungkin. Kan Nabi semuanya telah wafat, termasuk Nabi yang terakhir. Itu contoh kedua. Yang ketiga, orang yang tidak punya hubungan harmoni dengan Allah dan tidak punya hubungan yang harmoni sesama manusia, apa contohnya? Dalika bima asaw. Allahu Akbar. Itu semua dengan sebab mereka melakukan maksiat. Maksiat asaw. Sama ada maksiat kepada Allah atau maksiat sesama manusia. Kezaliman, namanya kezaliman terhadap Allah, contohnya menyekutukannya, atau kezaliman sesama manusia. Dan kita sangat berat hati mengakui, dan kita tidak boleh melihat dengan mata sebelah, dunia hari ini memang penuh ketidakadilan dalam hubungan sesama manusia dan kepada Allah. Sampai dalam semua bidang kehidupan. Ketidakadilan, kecurangan, Allahu Akbar walillahilham. Orang mudah sangat membenci saudara muslimnya. Hanya karena berbeza pendapat. Hari ini dia benci mati-matian, esok pula jadi kekasihnya. Hari ini yang menjadi kekasihnya, esok jadi musuhnya. Kenapa begitu mudah? Orang Islam saya punya panduan Al-Quran. Semudah itukah orang berubah sikapnya kepada sesama muslim? Sedangkan setiap muslim itu saudara kita. Itu hadis Nabi. Orang yang mengucapkan kalimat syahadah itu saudara muslim lain. Bila saudara muslim, apa kata Nabi? Haram darahnya. Sehingga tak boleh kita membunuhnya. Haram hartanya, sehingga tidak boleh merampasnya, menipunya, mengambil hak dia. Haram harga dirinya, sehingga kita tidak boleh menjatuhkan namanya harga baiknya. Memfitnahnya, mengumpatnya, memburukkannya. Kan begitu khutbah Nabi yang Nabi sampaikan dalam khutbah wida. Haji pertama dan haji terakhir Nabi. Ketika Nabi menyiapkan khutbahnya di Mina. Poin-poin terpenting dalam khutbah itu satu saja, Nabi beritahu pada kita hak-hak orang Islam. Bila orang itu Muslim mengucap kalimat syahadah, ia ada hak. Dan kita wajib berikan hak dia. Apa kewajiban kita? Kita tak boleh mengganggu. Jangankan membunuhnya, mencederkannya pun tak boleh. Jangankan mencederkannya, menghinanya pun tak boleh. Menipunya haram. Nabi kata darahnya haram. Harga dirinya haram. Hartanya haram. Subhanallah. Tapi apakah wasiat Nabi ini? Adakah ajaran Nabi ini sekarang hidup subur? Atau ya hadis yang sahih seperti ini telah lama dilanggar oleh orang Islam? Inilah contoh pembunuhan terhadap Nabi. Dan hidup akhirnya penuh masalah. Saya ulangi sekali, memang tidak mungkin orang Islam hari ini kita membunuh fisikal Nabi, tak boleh secara fisikal, tak mungkin. Karena Nabi sudah tidak ada. Sebab itu ramai ulama-ulama tafsir mengartikan ayat ini, membunuh Nabi maknanya meninggalkan ajarannya. Allahu Akbar walillahilhamd. Quran dilanggarnya. Quran kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'alat an ta'dilu. Janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak mampu berlaku adil pada kaum itu. Itu tegas, itu Quran tuh, bukan hanya hadis. Jangan hanya karena kita tak suka pada seseorang, sehingga kita tidak berlaku adil kepada orang itu.
Itu insya Allah dalam sekali. Tapi yang berlaku biasanya kalau orang sudah tidak suka pada orang lain, semua kebaikannya hilang, yang nampak hanya keburukannya. Tidak adil itu. Sebenarnya bila orang dah suka pada seseorang, berbalik 180 degree, semua yang nampak kebaikannya, keburukannya lenyap. Wah, itu sikap cara berpikir itu menyalahi Al-Quran, bukan menyalahi undang-undang negara semata-mata. Itu contoh membunuh Al-Quran, membunuh Nabi dengan terang-terangan. Masalah timbul. Orang Muslim hendaklah konsisten dalam agamanya. Bila melihat orang Muslim lain, itu saudara aku, maka wajib aku hormati dia. Walaupun mungkin ada benda-benda perkara yang aku tidak setuju dengannya. Tak ada masalah. Tak setuju, tak ada masalah, berbeza pendapat. Masalah, oh dia suka makan nasi lemak, saya suka makan nasi kerabu, tak ada masalah. Itu hanya beza selera makannya. Dia suka warna kuning, saya suka warna biru, tak ada masalah. Ini subhanallah. Sehingga ikatan Islam begitu mudah diputuskan hanya karena selera nafsu yang sifatnya sesaat. Sebab itu ramai kita lihat orang yang hidupnya macam tidak ada pegangan dan prinsip. Hari ini, Masya Allah, macam Romeo dan Juliet. Esok, dah macam Korea Utara dan Korea Selatan. Minggu lepas, macam Romeo dan Juliet, hubungan dia. Tiba-tiba hari ini, hubungan dah macam Korsel dan Korut. Korea Utara dan Korea Selatan lah. Ini jelas orang yang tidak punya visi orang Muslim. Tak tahu di mana nak meletakkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ini, ajaran Nabi telah ditinggalkan. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalin hubungan sesama Muslim, barangkali terlalu banyak ajaran Nabi yang kita langgar. Wa'iyadzubillah. Dan yang keempat, Allah bagi contoh. Bukti yang hubungan kita tidak harmoni dengan Allah. Bukti yang hubungan kita sama manusia tidak harmoni. Yang menjadi punca masalah timbul silih berganti. Wa kanu ya'tadun. Dan adalah mereka melampaui batas. Allahu Akbar. Ya'tadun itu melampaui batas. Tafsir umum melampaui batas maknanya apa yang diharamkan dilanggar, dianggap makruh. Melampaui batas itu. Apa yang diwajibkan dianggap hanya sunat. Melampaui batas itu. Atau mungkin dia melakukan sesuatu yang disuruh melebihi dari yang dikehendaki. Melampaui batas. Allah suruh solat subuh 2 rakaat karena terlalu rajin solat subuh 4 rakaat, melampaui batas. Iya. Tapi kalau orang melampaui batas dalam contoh ini pasti cepat sedar yang ia berdosa. Ya aku berdosa ini, solat aku pasti tidak sah. Allah hanya suruh solat subuh 2 rakaat tapi aku jadi solat 2 di 4 pula. Tak boleh. Merasa bersalah. Termasuk melalui batas apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, contoh kecil. Kulu wasrobu, makanlah. Ya, makan bukan dilarang oleh Allah, disuruh bahkan. Makanlah. Apalagi kalau orang tak mau makan, jika dia sakit dan mati, hukumnya bunuh diri. Jadi makan boleh jadi hukumnya jadi wajib. Jangan dikata, apa hukum makan? Makan hukumnya harus. Belum tentu. Bagi setengah orang, nggak ada tuh, jadi jatuh wajib. Ya, ini bagi orang yang tak mau makan, namanya mogok makan, hingga bila tak makan, mati. Bunuh diri. Wasrobu, minumlah. Allah suruh kita makan, Allah suruh kita minum. Allah nikmati. Tapi apalah Allah? Wala tusrifu. Jangan berlebihan.
Bila orang sudah berlebihan dalam makan dan minum, pasti timbul masalah. Bermewah-mewahan, pasti timbul masalah. Pembaziran, pasti timbul masalah. Baik, sekarang saya berikan contoh kecil yang berkaitan dengan pribadi masing-masing. Tubuh badan kita perlu makanan dan minuman. Ya, untuk menjana tenaga. Tubuh kita perlukan zat makanan yang berasal dari tanah. Maklumlah, jasad kita Allah cipta dari bahan-bahan yang semuanya datang daripada tanah. Maka makanan yang diperlukan oleh tubuh kita semuanya berasal daripada tanah. Ya, betul. Sekarang Anda bayangkan, jika makanan yang kita ambil setiap hari, minuman yang kita ambil setiap saat, melebihi daripada yang diperlukan oleh tubuh, melebihi dari yang diperlukan oleh tubuh. Itu namanya sudah isra, berlebih-lebihan, melampaui batas, pasti kita akan menghadapi masalah kesehatan. Pasti itu, sudah pasti. Itu contoh kecil saja. Tubuh kita perlu ada lemak. Ya, tak ada lemak susah. Ya. Sebab itu kita makan itu untuk pastikan tubuh kita ada lemak. Tapi bila lemak yang ada di tubuh kita itu melebihi dari yang semestinya, kita pasti ada masalah. Karena kita sudah melampaui batas. Berbelanja disuruh oleh Allah. Berbelanjalah, gunakanlah rezeki Allah pada aku berikan aku pada kamu untuk kamu menyarah kehidupan kamu. Belanja itu. Tapi orang berbelanja melebihi dari keperluan, itu namanya sudah tak tadun. Masalah pasti timbul. Lebih-lebih lagi, bila orang berbelanja, katakanlah, ini contoh orang dahulu lah, besar pasak daripada tiang, wah pastilah masalah. Besar pasak daripada tiang. Tiangnya hanya 10 inci, pasaknya 20 inci. Ya, pasti masalah. Besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Ya, pasti masalah. Income-nya hanya sedikit, tapi pembelanjaan, ya pasti masalah. Itu contoh tak tadun. Itu contoh yang kecil. Dalam skala yang lebih besar, ya mungkin dalam peringkat negara. Nah, coba kita perhatikan. Apakah masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, atau keluarga ini, atau orang itu, atau masyarakat ini, negeri ini, dunia ini, bukankah semua itu berpunca? Boleh jadi karena kufur pada ayat Allah. Sama ada ayat yang diturunkan atau ayat yang diciptakan. Mereka meninggalkan ajaran Nabi. Allahu Akbar. Nabi suruh bercakap jujur, dia cakap bohong. Nabi suruh rukun damai sesama Muslim, mereka bercakaran setiap saat. Nabi suruh menerima kebenaran dari manapun datangnya, ditolak kebenaran itu hanya karena disampaikan oleh orang yang tidak disukainya. So, macam mana? Nabi suruh menolak kebatilan, dia malah menerima, membenarkan kebatilan hanya karena pelakunya orang yang disukainya. Bukankah itu mana membunuh ajaran Nabi? Dan mereka banyak melakukan maksiat. Asoyasi penderakaan. Dan yang keempat tadi, hidup melampaui batas. Jadi saya ulangi jawab sekalian, secara ringkasnya, ayat 112 Ali Imran, Allah memberitahu pada kita agak terperinci perkara-perkara yang menyebabkan, bila dilakukan, menyebabkan berlakunya masalah dalam kehidupan. Mulai pada masalah pribadi, masalah kesehatan, ke masalah mata, ke masalah pendengaran, ke masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ke
masalah keharmonian dalam rumah tangga ke, masalah dalam bekerja ke, masalah pentadbiran. Allah berikan contohnya, yakni mereka tidak punya hubungan yang harmoni dengan Allah, dan mereka tidak punya hubungan yang harmoni sesama manusia. Itu secara garis besarnya. Ritualnya hancur, sosialnya pun bobrok. Dimensi ritualnya hancur, dimensi sosialnya bobrok. Lalu Allah berikan contoh-contohnya tadi, ada 4 tadi. Mulai pada dalika berkanu kurun hingga wakanu ya'tadun. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Allah beritahu. Selepas Allah memberitahu punca masalah dalam kehidupan, kekalutan rumah tangga, ketidaktentraman, ketidakkebahagiaan, ketakutan, dalam berbagai masalah, Allah beritahu puncanya, maka Allah menawarkan solusinya. Allah menawarkan jalan keluarnya. Quran kata makhroja. Apa itu makhrojanya? Makhrojanya yakni takwa. Takwa itulah penyelesaiannya. Apa itu takwa? Ya mas sekalian, karena takwa itu satu-satunya cara yang Allah tetapkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Masalah rumah tangga, ke masalah pekerjaan, ke masalah ketidakharmonian, ke masalah perpaduan, ke masalah kesehatan, ke masalah iklim dan cuaca, ke masalah kekurangan bekalan makanan, ke dan sebagainya. Allah kata takwa. Apa itu takwa? Jamaah sekalian, kita tanya kepada yang ahli apa maksud takwa, hakikat takwa. Pertama, kita tanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mentakrifkan takwa. Takwa itu kata Ali, at-taqwa hiya, takwa itu adalah al-khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal ridha bil qalili wal istidadu liyaumir rahili. Ada 4 unsur bagi takwa yang sebenar, kata Ali bin Abi Thalib. Elemen pertama, takwa yakni al-khawfu minal jalili. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Karena takwa itu letaknya dalam hati. Nabi pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini sambil Nabi meletakkan tangannya di dadanya. Mana takwa itu yakni letaknya dalam hati, bukan pada mulut, bukan pada ucapan. Letaknya di sana yang akan mengawal semua gerakan tubuh kita. Apa dia? Rasa takut kepada Allah. Rumah tangga akan bahagia. Tidak akan berlaku masalah. Jika suami lebih takut kepada Allah dan yakin akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sehingga melakukan tugasannya semata-mata karena Allah. Karena nanti akan minta pertanggungjawaban Allah. Istri demikian juga. Nabiullah Ibrahim sangat sayang kepada istrinya. Hajar, istri Nabi Ibrahim, sangat menyayangi Ibrahim, suaminya. Ismail sangat mencintai kedua ibu bapanya, Ibrahim dan Hajar. Tetapi Nabi Ibrahim lebih menyayangi, lebih mencintai Allah
daripada cintanya kepada istri dan anaknya. Buktinya apa? Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan bayinya masih kecil di Makkah. Padahal Makkah dan Palestina sangat jauh. Makkah belum ada orang. Belum seperti sekarang. Tanahnya gersang, tandus. Karena Allah yang suruh dan Ibrahim lebih sayangkan Allah daripada sayang pada istri, ya dilakukan. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di Makkah, bukan makna Ibrahim sudah tidak menyayangi istrinya. Bukan karena Ibrahim sudah membenci anaknya. Ibrahim masih sayang pada istrinya, tapi Ibrahim lebih sayang kepada Allah. Itulah takwa. Hajar rela ditinggalkan oleh Ibrahim suaminya di Makkah, membesarkan anaknya tanpa kemudahan asas. Karena Hajar lebih sayangkan Allah daripada sayangkan Ibrahim. Allahu Akbar. Ketika Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih Ismail, cemana agaknya perasaan Hajar ibunya yang membesarkannya daripada kecil. Ibrahim tidak ikut membesarkan Ismail. Yang membesarkan Ismail dengan susah payah Hajar ibunya. Seorang, tanpa bantuan sesiapa. Setelah Ismail boleh lari sana, lari sini, tiba-tiba Allah perintahkan Ibrahim, sembelih anakmu. Di sinilah Ibrahim diuji oleh Allah. Dia lebih sayang mana? Dia lebih menyayangi anak dan istrinya atau lebih mencintai Allah? Dia hendak mengikuti keinginan nafsunya atau nak menuti kehendak Allah? Ibrahim lebih mencintai Allah melebihi segalanya. Seperti itu dilaksanakan juga perintah menyembelih itu. Itu namanya takwa yang sebenar, kata Ali. Takut kepada Allah. Dia tidak kisah apa kata orang. Bila Allah suruh buat, ya sudah. Risiko dia jamaah sekalian. Ibrahim mematuhi perintah Allah karena takut keagungan Allah, kehilangan istri dan anak. Itu bukan benda kecil itu. Risikonya Ibrahim takut kepada Allah Ta'ala kehilangan anak melalui tangan sendiri disembelih. Tapi dia tidak kisah mau kehilangan anak, kehilangan istri, apa kata orang, asal Allah yang suruh, aku akan lakukan. Itu kemuncak takwa yang lebih. Sekarang kadang-kadang, ya Allah, kalau aku ikut apa kata Allah, nampaknya rugi aku. Tapi kalau aku ingin untung, ya aku kena langgarlah perintah Allah. Subhanallah, di mana takwa kita? Pasti masalah timbul. Kalaupun kita mendapatkan apa yang kita minta daripada Allah, dengan sebab kita meninggalkan perintahnya, tempoh hari telah kita beri dalam bab doa, itu namanya bukan rahmat Allah, itu namanya istidraj. Wa'iyadzubillah. Saya ulangi. Kita mendapatkan apa yang kita usahakan, kita mendapatkan kemakbulan doa kita pada Allah, dan Allah berikan sesuai dengan yang kita minta, tapi pada yang sama, perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita tanggap. Pemberian Allah pada kita itu bukan nikmat, bukan. Itu namanya istidraj. Dan orang yang diberi istidraj pasti timbul masalah. Karena istidraj itu bukti kemurkaan Allah. Siksa Allah kepada hambanya tanpa disedari oleh hamba tersebut. Wa'iyadzubillah. Pasti masalah hidupnya. Itu yang pertama. yakni al-khawfu minal jalili. Takut kepada Allah. Itu letaknya dalam hati. Bila orang sudah mengutamakan Allah, ya, yang lain itu menjadi boleh katakan tak ada
tak akan dijadikan pertimbangan lah. Syaratnya Allah yang suruh ya. Syaratnya Allah yang suruh. Ya contohnya Ibrahim itulah yang baru saja kita peringati peristiwanya sempena ibadah kurban itulah. Sempena apa? Ibadah haji dan sebagainya. Dalam filosofi haji, makna falsafah kurban dah benar-benar difahami. Ibadah kurban bukan hanya sekadar beli seekor lembu atau kambing disembelih selesai. Bukan. Kalau itulah kurban yang dimaksudkan, ya sangat sederhana sekali pelaksanaan kurban. Wah, kurban itu mengajar kita untuk kita menjadi hamba Allah secara total. Sepenuhnya. Islam yang sepenuhnya. Menjadi Muslim yang sepenuhnya. Salah satu caranya yakni menghayati ibadah kurban. Ibadah kurban itu, Masya Allah itu filosofi kurban. Mungkin dahulu pernah saya sampaikan dahulu. Itu yang pertama ya, kata Ali. Poin pertama, takut kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Unsur kedua takwa yang sebenarnya yakni al-amalu bitanzil. Melakukan, mengerjakan, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Tanzil itu apa yang Allah turunkan. Perintahnya, larangannya, halal haramnya, diamalkan. Allah suruh duduk, kita duduk. Allah suruh diam, kita diam. Allah suruh cakap, kita cakap. Allah suruh kita berjalan, kita berjalan. Allah suruh ambil, kita ambil. Allah kata jangan ambil, kita ambil. Buat apa yang Allah turunkan. Hukum, hakam yang Allah turunkan, kita amalkan. Itu takwa. Dan ini yang biasa dilaungkan di mana-mana. Khatib setiap Jumat mengingatkan jamaahnya, sidang Jumat yang berbahagia, minbar mengajak tuan-tuan untuk bertakwa pada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Betul itu. Maknanya buat, mengerjakan, melakukan apa yang Allah turunkan. Dan yang Allah turunkan itu sebenarnya kemauan Allah, kehendak Allah yang diminta oleh kepada kita ini sebenarnya dalam Quran hanya ada 2 aja Mas sekalian. Tidak banyak. Permintaan Allah kepada kita hambanya dalam Al-Quran hanya ada 2. Yang pertama, buatlah. Yang kedua, jangan buat. Itu aja. Tidak banyak. Coba cari, baca Al-Quran, kajilah tafsir khatam. Nanti kan, kita boleh simpulkan. Yang Allah maukan kepada kita, daripada kita, agar kita jadi hamba yang patuh dan nanti dapat surga. 2. 1, buatlah. Kedua, jangan buat. Banyak. Yang banyak itu kan contohnya. Bila Allah kata, buatlah. Contohnya ini. Banyak. Tak banyak. 2 aja. 1, buatlah. Kedua, jangan buat. Dan bila kita patuh pada 2 permintaan, itu namanya al-amal bitanzil. Itu unsur takwa kedua yang terpenting. Tapi itu tadilah. Dalam kehidupan, ya Allah. Ya contohlah, baru 2 ayat yang kita pelajari dalam masalah perceraian. Tengok. Kan banyak ada yang dilanggar. Contoh ayat kedua yang kita pelajari tentang perceraian. Bila isteri sudah dekat nak habis idahnya, suami mesti menentukan sikapnya. Sama ada nak rujuk atau nak ceraikan. Lalu tapi Allah beritahu, jika kamu nak rujuk, rujuklah dengan makruf. Bila kamu nak ceraikan terus, ceraikan dengan makruf, dengan ihsan dalam ayat yang lain. Dan telah kita pelajari makruf macam mana? Ihsan. Mana kalau rujuk pun dengan cara makruf. Makruf bukannya bukan sekadar baik. Makruf itu yang kita pelajari, berbuat baik kepada orang lain walaupun dalam hati rasa tak suka. Suami yang telah merujuk istrinya yang diceraikannya, yang berpunca daripada kesalahan istri, ya pastilah sangat berat hendak menerima kesalahannya. Dia telah banyak melakukan kesalahan, telah banyak melakukan kesalahan pada dirinya.
tapi dia terpaksa diambil 11 istrinya. Walaupun ia bersedia merujuk, pastikan suami tetap memberikan apa yang haknya. Jangan hanya karena hati masih marah, lalu dia tidak berikan apa yang dihak istri. Tak boleh. Demikian juga bila dimilih untuk cerai. Ceraikanlah dengan ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Dan itu tidak mudah. Melepaskan istri yang telah banyak melakukan kezaliman, kederakaan kepada dirinya, menipu atau apa, kemudian melepaskannya, dan Allah suruh dia, tetap kamu buat ihsan. Itu tidak mudah, tapi itu tanzil, itu perintah Allah. Di sinilah takwa itu. Kalau kita ikut hawa nafsu, memang tak akan buat. Mana mungkin aku akan terus berbuat baik pada dia lah. Dia sudah lama menyakiti aku, membuat aku mendiam macam ni. Elok dia, dibalaslah dengan susah payah. Tapi Allah kata jangan begitu. Walaupun dia telah melakukan tidak adil kepada kamu, sehingga kamu melepaskan dia, kamu dah tetap melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Kan berat tu perintah Allah. Sebab takwa yakni yang penting apa kata Allah, bukan apa kata orang, bukan apa kata nafsu. Dan itu paling berat. Itu paling berat. Quran telah turun 1014 14 abad yang lalu. Ini yang sering dilanggar. Mungkin kita melanggarnya. Wala'iyadzubillah. Insafi dan sedar. Yang ketiga, unsur takwa yang ketiga kata Ali, ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Dalam hidup jamaah sekalian, kalau boleh, kita berusaha mencapai jawatan yang sekian tingginya. Tapi dalam berusaha tak juga sampai. Ridha, bukan mengeluh. Dalam bekerja, kalau boleh lambatnya ini 5 tahun akan datang, kami sudah punya ini, udah usaha bermati-matian. Tapi Allahu Akbar. Usaha kita rupanya masih jauh daripada matlamat yang kita harapkan. Jika ada orang kata macam tak berboleh, usaha yang aku lakukan, jerih payah yang aku lakukan, masa yang aku korbankan dengan hasilnya. Mungkin hati kita akan merana, akan mengeluh. Tapi kata Ali, kalau kamu ingin bertakwa dan masalah kamu terselesai, kamu ridha. Kenapa Allah tidak memberikan sesuai dengan keinginan kamu? Nah, ini telah kita pelajari dahulu dalam bab doa. Kenapa Allah tidak memberikan sesuai dengan keinginan kita? Apakah Allah zalim? Subhanallah, tidak mungkin. Asal kita sudah patuh kepada apa yang dia tetapkan, tapi Allah masih tidak juga memberikan sesuai dengan yang kita maukan, maknanya Allah sangat sayang kepada kita. Tolong difahami betul, dahulu kita telah belajar banyak tentang doa. Rahsia di sebalik tidak dikabulkannya doa. Itu tolong difahami betul itu. Sehingga ketika doa tidak dikabulkan pun kita akan bersyukur. Kalau kita faham. Jangankan hanya suruh ridha dengan yang pencapaian yang sedikit. Sedikit. Bahkan jika Allah tak kabulkan doa pun kita akan bersyukur. Syaratnya kita faham. Tempoh hari telah kita pelajari. Ada ulama dahulu memberitahu pada murid-muridnya, apabila Allah kabulkan doaku, aku akan bersyukur pada Allah, aku akan puji Allah. Karena Allah kabulkan doaku. Dan apabila Allah tidak kabulkan permohonan aku, doaku, aku akan syukur pada Allah, aku akan puji banyak-banyak kepada Allah. Lebih banyak daripada sebelumnya. Muridnya bertanya, Tuan Syekh, macam mana Tuan Syekh ini? Jika Allah kabulkan doa kita, kita puji Allah tu wajarlah, patutlah.
Tapi ya Allah tak kabulkan doa kita, kenapa kita malah puji banyak-banyak? Kata Tuhan saya, iya. Ketika Allah kabulkan doa kita, maknanya Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kemauan kita. Baik itu kita puji dia. Tapi jika Allah tidak kabulkan permintaan kita, Allah bagi pada kita sesuai dengan keinginan dan kemauan pilihan dia. Tentu apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah maukan jauh lebih baik bagi kita daripada apa yang kita maukan. Kenapa kita tidak bersyukur? Sedangkan Allah memilihkan yang terbaik menurut dia, bukan menurut kita. Kalau Allah berikan pada kita sesuai dengan keinginan kita, itu pun kita bersyukur, takkan kita tidak lebih bersyukur ketika Allah pilihkan pada kita sesuai dengan keinginannya. Masya Allah, itu kalau difahami betul, orang bukan sekadar mampu ridho dengan yang sedikit, bahkan bersyukur dengan yang sedikit. Hidup pasti tenang, tidak ada masalah. Ingat ya Mas Yaran, masalah atau tidak sebenarnya ada dalam hati. Ada dalam hati. Ada orang namanya susah. Pada zaman Nabi, sahabat banyak yang susah. Tapi mereka tak merasa susah. Tak ada masalah. Tenang jiwanya. Ada sahabat Nabi yang kaya raya. Dan mereka tidak susah menguruskan perniagaannya. Mereka tenang, malam harinya semua khusyuk. Yang susah malam sholatnya khusyuk, yang kaya raya ahli perniagaan sholatnya khusyuk. Bila ada arahan perang, semuanya maju ke medan perang. Kenapa mereka tidak punya masalah? Itu tadi, yang ditakuti hanya Allah. Setiap yang Allah perintah, yang Allah maukan untuk dibuat, dia buat. Yang Allah maukan ditinggalkan. Dan ridho dengan apa saja yang Allah berikan. Dia tidak akan mencampuri hak dan kuasa Allah. Tugas dia hanya buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah, kerana dia. Itu saja. Selebihnya, apa yang Allah nak tegak dua kita, itu urusan Allah, itu hak Allah. Walaupun kita dibenarkan untuk memohon, tapi ingat, tidak semua permohonan hamba dikabulkan oleh Allah, walaupun hamba itu orang yang dicintai oleh Allah. Ingat, tidak semua doa hamba yang dicintai oleh Allah, Allah kabulkan. Atau dalam bahasa yang tepat, Allah tidak semestinya memberikan setiap apa yang diminta oleh hambanya yang dikasihi sekalipun. Tidak. Allah tidak sentiasa memberikan setiap apa yang diminta oleh hambanya yang dikasihi sekalipun. Tapi Allah pasti akan memberikan apa yang diperlukan oleh hambanya. Bukan yang dimaukan, yang diperlukan. Sehingga hamba yang paling disayang oleh Allah pun, tidak semua keinginannya Allah kabulkan. Tapi keperluannya pasti Allah cukupkan. Bezanya antara keinginan dengan keperluan. Sebab belum tentu semua yang kita inginkan itu baik buat kita. Dan itu kita panjang lebar dahulu kita kaji dalam bab doa dahulu. Tidak semua yang kita maukan itu baik buat kita. Boleh jadi ia buruk. Sehingga Allah ingatkan kita. Seringkali manusia ini berdoa pada aku, minta keburukan, bersungguh-sungguh seakan-akan benda yang buruk, benda yang diminta itu kebaikan. Wahai yang diminta itu benda yang buruk. Kalau aku kabulkan, nanya dia. Itulah benda. Dan yang keempat, kata Ali, poin keempat dalam takwa ini, al-istidadu liyaumir rahil. Sentiasa membuat persiapan, persediaan untuk menghadapi kematian. Setiap saatnya diisi. Mencari tambahan bekalan
yang hendak dibawa ketika nanti balik menemui Allah. Sama ada melalui ibadah ritual, sama ada melalui ibadah sosial, sama ada melalui bertani, bercocok tanam, bekerja, apa sajalah. Karena bumi ini subur tanahnya istilahnya. Untuk kita bercocok tanam, mendapatkan bekalan di akhirat. Dalam dunia pertanian, orang boleh mendapat pahala yang besar, bekalan yang banyak. Dalam dunia perniagaan, orang boleh mendapatkan tambahan bekalan di akhirat. Iya, syaratnya semua itu mengamalkan apa yang Allah turunkan. Patuh pada kaidah. Itu puncaknya. Sekarang kita bayangkan, kalaulah punca masalah itu karena manusia kufur kepada ayat Allah, tidak patuh pada apa yang Allah turunkan, maka penyelesaian yakni takwa. Takwa yakni patuh. Bila sudah patuh, ya tak ada masalah. Contoh kecil lah. Tadi saya katakan. Allah kata makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Lalu kita patuh itu. Kita mengapa hidup sehat dan ya insya Allah lah kita sehat. Sekarang bila kita ada penyakit, pasti kita melanggar peraturan Allah tadi. Maka cara menyelesaikan masalahnya kembali kepada peraturan Allah tadi. Itu namanya takwa. Namanya takwa. Ibarat kita sesat jalan. Allah dah bagi panduan. Istilahnya kita sudah baca, tengok depan kita terpental luas waste. Kita ya Google Map ada. Dan bila kita ikut panduan itu, kita tak akan sesat. Kita akan sampai ke destinasi yang dituju. Kalau tak ada waste pun, itu banyaklah apa papan-papan tanda lalu lintas. Belok kanan ke, belok kiri ke, lurus ke, banyak signboard banyak. Bila kita ikut itu, ya tak sesat lah. Tapi tak macam mana peringatan panduan itu kita abaikan. Kita mandai-mandai. Ya sesatlah. Masalah kita. Macam mana untuk selesai masalah? Balik semula ke peraturan yang asal. Itu makna takwa. Kata Ali bin Abi Thalib, ada 4 poin ya. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Beramal dengan apa yang Allah turunkan, mana syariatnya. Ridho dengan pemberian Allah yang sedikit menurut kita, tak pernah mengeluh, dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh menambahkan bekalan untuk dia bawa bila tiba masanya kembali ke hadiratnya. Dan ada satu kisah ya mas kalian. Ini sebenarnya bukan hadis Nabi, tapi ini namanya athar. Dan banyak dikutip oleh ulama-ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir dalam tafsirnya pun mengutip kisah ini dalam tafsirnya, berkaitan dengan takwa maksud saya. Suatu hari, Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu an, sahabat kedua istilahnya selepas Abu Bakar, makomnya pun ya satu kawasan tepat dengan makom Rasulullah. Di situlah Rasulullah, di Abu Bakar, di Umar, Masya Allah. Kedua mertua Nabi ini ditanam berdekatan dengan kubur Rasulullah. Abu Bakar kan mertua Nabi, Umar pun mertua Nabi. Dan kedua-duanya termasuk orang yang telah diberitakan ahli surga ketika mereka belum wafat. Lebih wabil khusus Umar diberitahukan oleh Nabi kepada sahabatnya, salah seorang sahabat yang paling ditakuti oleh setan dan iblis. Sungguh makom Umar sudah setinggi itu, makomnya sudah sedekat itu dengan Allah, dan kedudukannya, posisi dia nomor 2 selepas Abu Bakar,
di sisi Rasulullah. Suatu hari Umar pernah bertanya kepada sahabat yang lain, namanya Ubayy bin Ka'ab. Pernah bertanya pada Ubayy bin Ka'ab. Sahabat juga. Apa kata Umar tanya tentang hakikat mat taqwa, ma hakut taqwa. Hai Ubayy bin Ka'ab, aku nak tanya pada kamu lah. Hakikat takwa itu apa sebetulnya? Hakikat takwa itu apa sebenarnya? Lalu Ubayy fadaraba lahu. Ubayy lalu Ubayy meletakkan kedua tangannya di dada Umar. Bukan, subhanallah, ini yang pertanyaan yang tidak mudah dijawab, pertanyaan yang agung. Apa yang bertanya Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Jadi sesama sahabat yang walaupun makamnya tinggi, masih ingin belajar dari sahabat yang lain. Itu kehebatan sahabat. Tidak ada sahabat yang merasa sudah paling sempurna sehingga tidak perlu belajar pada orang lain. Itu bukan ciri sahabat. Umar bertanya. Bukan Umar tak faham itu takwa, tapi ingin mendapatkan maksukan yang lebih, pencerahan yang lebih, tambahan maklumat yang lebih tentang takwa di samping pahaman yang dia telah miliki. Dia tanya kepada Ubayy, mat taqwa, mahu taqwa Ubayy, aku nak tanya pada awak lah. Hakikat takwa itu sebenarnya apa? Yang Allah katakan takwa yang dalam Al-Quran, Masya Allah, mungkin nanti saya tunjukkan ayat-ayat secara umum saja. Janji Allah pada orang bertakwa. Kata Ubayy bin Ka'ab, ya Amirul Mukminin, amma salakta tariqan dha saukah. Pernahkah engkau berjalan di sebatang jalan yang penuh dengan duri? Pernah kamu berjalan di padang pasir? Atau kalau tak pernah, coba kamu bayangkan kamu berjalan di suatu jalan laluan yang di situ banyak kotoran, banyak duri, banyak lupa dan sebagainya umpamanya. Umar kata, bala, oh ya, pernah wahai Ubayy, pernah aku lakukan itu di padang pasir. Tapi aku coba sekarang aku bayangkan. Suruh bayangkan berjalan di laluan yang di situ banyak duri sana sini, kotoran, lupa sana sini. Kata Ubayy bin Ka'ab, fama sonata. Kalau kamu sedang berjalan di laluan yang sebegitu, apa yang kamu lakukan? Dari tempat ini ke sana, katalah adalah 100 meter, dan dalam jarak 100 meter itu, laluan yang kamu lalui penuh dengan halangan. Ada duri, ada kotoran, ada lupa, ada lungkang, dan kamu mesti sampai ke hujung. Apa yang kamu lakukan, hai Umar? Jadi Ubayy bin Ka'ab nak menjalankan takwa menggunakan analogi. Qala Umar, samartu an saqai wajtahatu. Oh, wahai Ubayy, aku akan mengangkat pakaian aku. Takut nanti jubahku tersangkut duri, nanya. Aku angkat. Dan aku melangkah dengan sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati. Yang kejap langkahku agak panjang, yang siap langkahku pendek, kadang berlangkah ke kiri, ke kanan. Begitu. Karena maklum banyak kotoran, banyak duri, halal, banyak lupa. Banyak lubang. Banyak saliran. Wa nadartu ila mawadi'i qadami, dan aku sentiasa melihat ke bawah. Aku nak melangkah ni, kakiku nak aku letakkan di mana? Oh, sini. Duri ni mesti aku elak.
Di sini aku mesti melangkah lebih panjang karena ada longkang. Di sini aku mesti langkah ke kiri untuk mengelak bahaya yang di kanan. Di sini aku mesti melangkah ke kanan untuk mengelak jangan sampai terpijak duri yang ada sebelah kiri. Begitulah. Sentiasa tengok bawah, berhati-hati agar jangan sampai terpijak duri untuk sampai destinasi yang dituju. Tak tengok kanan, tak tengok, tak tengok atas, tengok bawah, sentiasa berhati-hati. Qaddimu qadaman wa wakhiru ukhra makhafatan an tusibani syaukah. Ya, kadang-kadang aku melangkah agak panjang, kadang aku undur selangkah, kadang aku langkah sebelah kanan sekiri untuk pastikan jangan sampai kakiku terpijak duri. Karena jurinya berselera. Itu analogi yang dibuat oleh Ubay bin Ka'ab untuk menjadikan takwa. Apa kata Ubay? Dalikat takwa. Umar bin Khattab, itulah takwa. Jadi takwa itu balik macam itu. Kamu berjalan menjadi kehidupan penuh dengan hati-hati. Kadang-kadang kamu berhenti, kan depan kamu itu ada halangan. Jangan langgar. Sekejap kamu mestilah agak ke kiri untuk mengelak madarat sebelah kanan. Kadang-kadang kamu kena undur selangkah ke belakang. Karena depan kamu itu larangan Allah. Kadang-kadang kamu kena melangkah lebih cepat. Lompat kalau perlu. Karena depan itu perintah Allah. Jadi hidup penuh dengan kehati-hatian. Bukan, apa kata bahasa Melayu? Apa namanya? Melintang patah, membujur lalu melintang patah. Itu salah, itu bukan takwa itu. Itu bukan ucapan takwa. Hidup ini kita mesti membujur lalu melintang patah. Takwa bukan macam itu. Takwa itu sekejap, ini tak boleh ini. Tak boleh, ya berhentilah. Depan itu perintah Allah. Ya kena cepatlah. Ini sebelah kiri ini bahaya ini. Ya elaklah. Macam mana nak pastikan kaki kita tak terpijak duri yang terselerak di hamparan laluan yang kita lalui sejauh 100 meter itu. Bila kita selamat sampai destinasi tujuh tanpa terpijak duri walaupun sekali, itulah takwa. Maknanya dalam hidup, kalau umur kita 80 tahun, bermula pada balik hingga mati, dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak terlanggar larangan Allah. Tidak tertinggal perintah Allah. Kalaupun terlanggar atau tertinggal perintah atau langgar larangan, segera sedar dan memperbaiki. Sehingga kita sampai destinasi yang tuju, menjelang ajal kita selamat. Walaupun pernah terlanggar larangan Allah, dosa kita dah terampun karena kita segera minta ampun. Kalaupun kita pernah meninggalkan larangan Allah, kita cepat sedar dan bertaubat dan Allah ampunkan. Selamat sampai di sini. Itu takwa. Jadi takwa itu al-hadarud daim minal wuqu'i fil ma'asi wal mukhalafat. Takwa itu adalah sifat yang sentiasa berwaspada, berhati-hati, menjaga diri daripada melakukan atau terjerumus ke dalam lembah maksiat. Tamaman kama yamsi fit tariqin mali'in bil ashwaq. Ya, sebagaimana orang yang berjalan dengan penuh hati-hati karena ia berjalan di laluan yang penuh dengan onak dan duri. Haitsu yahtaju ila syiddatil intibah. Keadaan itu akan memerlukan seseorang mengambil perhatian, fokus yang ekstra hati-hati. Bukan membujur lalu melintang patah. Nah, hadis Melayu seperti ini dalam takwa tak boleh pakai. Kalau kita bicara takwa, orang bertakwa dalam hidup mesti membujur lalu melintang patah. Itu bukan takwa, itu bahkan melanggar takwa.
Jadi memang berlawanan dengan apa kata Umar, nasihat Ubay bin Ka'ab. Wal hadarul balik, sentiasa berwaspada. Jangan-jangan ini. Siana hadis Nabi, yang halal itu nyata, wajib kamu tinggalkan. Yang halal itu nyata, wajib kamu lakukan. Yang haram itu juga nyata, wajib kamu tinggalkan. Dan antara yang halal dan haram itu mutasyabihat. Itu ada syubuhat, samar-samar antara halal dan haram. Ini ke halal ke haram, halal haram, tak pasti. Bila yang halal boleh dilakukan, yang haram mesti tinggalkan, yang syubhat kata Nabi, kamu adalah tinggalkan. Karena orang yang tidak meninggalkan syubhat, dikhawatiri akan terjerumus dalam benda yang haram. Itulah hidup. Tapi itulah karena akhir zaman ini jamaah sekalian. Karena orang terlalu sangat leso sekali, sangat biasa sekali untuk mengejar cita-citanya. Jika ada hukum hakam ini tak penting. Dahulu adalah istilah, ya macam melawak lah. Zaman sekarang ini susah, hidup susah. Jangankan cari yang halal, cari yang haram pun sekarang ini susah katanya. Jangankan cari yang halal, cari yang haram pun susah. Rupa yang cakap ini, yakni kaki nombor ekor. Dah lama beli nombor ekor, tak dapat-dapat. Kan beli nombor ekor tu haram. Dah habis banyak tapi dapat. Itulah, jangankan cari yang halal, yang haram pun susah katanya. Subhanallah. Itulah timbul masalah itu. Kalau sunatullah berkaitan dengan tubuh badan kita langgar, kita akan menghadapi masalah kesehatan. Kalaulah peraturan Allah halal haram kita langgar, kita akan menghadapi masalah dalam kehidupan. Hukum hakam rumah tangga dilanggar, rumah tangga akan bermasalah. Hukum hakam dalam perniagaan dilanggar, dalam dunia usaha pasti akan bermasalah. Masalah tidak semestinya, tidak harusnya kita pahami, susah, tapi masalah juga dalam hati. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, kata Nabi, akan menjadikan bintik hitam dalam hatinya. Nuktah sauda, bintik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Dua dosa, dua titik. Begitu. Makin banyak dosa yang dilakukan, hatinya banyak titik, banyak bintik. Namanya batik. Batik itu maknanya banyak titik. Dan itu masalah. Mungkin dia sehat, mungkin dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Tapi dia tahu, bila hati sudah batik, nanti ketika masa hampir tiba, masa untuk dipanggil saya tiba, jiwa pasti beraung-raung ya mas kalian. Menderita yang luar biasa. Dan masalah terbesar yang dihadapi oleh hamba ketika hatinya kotor penuh dengan bintik-bintik hitam, ketika mana ia tiba masa dipanggil oleh Allah. Obatnya, solusinya, takwa dari awal. Takwa digambarkan oleh Ali seperti itu, dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab terhadap pertanyaan Umar seperti itu. Yakni, hidup berhati-hati. Bukan yang penting dapat, tak boleh. Cara untuk mendapatkan itu kena betul. Iya. Jadi kaya boleh disuruh. Tapi yang lebih penting dari itu, cara untuk jadi kaya itu mesti syar'i. Iya. Makan minum Allah suruh. Tapi makan yang minum yang suruh mesti ikut peraturan ayat Allah. Itu namanya takwa.
berusaha untuk meniti career, kerjaya, sila, mengejar kerja di manapun, silakan. Tidak salah. Tapi ingat, cara untuk mencapainya mesti syar'i. Itu namanya takwa. Ingin menjadi pemimpin, jadi itu silakan. Allah bagi kebebasan sila. Tapi ingat, cara itu nanti Allah akan nilai. Bukan sekadar yang dilihat oleh Allah. Dari zahirnya, dalam hati itu dilihat oleh Allah. Mungkin dari segi zahirnya nampak betul, tapi dalam hatinya salah, pertanggungjawaban di hadapan Allah sangat berat. Bagaimana jika dahlah caranya salah, dalam hati salah? Maknanya hidup hanya menimbun-nimbun bebanan. Bertambahnya usia hanya akan menambahkan masalah kehidupan sebelum tiba masa dipanggil oleh Allah Subhanahu. Takwa adalah satu-satunya obat penawar bagi segala masalah kehidupan. Mulai pada masalah apa saja tadi lah. Masalah kesehatan, ke masalah rumah tangga, ke masalah ke perpaduan, ke masalah ekonomi, bahkan termasuk masalah climate change lah, masalah global warming. Takwa. Alam itu Allah penuh dengan keseimbangan. Bila keseimbangan ini dilanggar, ya cuaca sudah tidak semesra dahulu. Bumi sudah tidak selesa dahulu. Itu salah kita melanggar ayat Allah. Namanya ayat kauniyah. Hujan sedikit, banjir besar. Susah. Itu masalah. Kenapa? Karena kita melanggar peraturan Allah. Pasti itu. Cara percaya jadi kembali kepada panduan Allah. Pak kata Ali, takut pada Allah. Mengamalkan apa yang Allah turunkan. Ridha dengan pemberian Allah dan sentiasa hidup diisi dengan usaha mencari, menambahkan bekalan untuk dia bawa bila tiba masanya. Itu sama sekalian tambahan penerang saya. Walaupun nanti saya belum sempat menyampaikan contohnya ya. InsyaAllah nanti akan datang saya akan berikan contoh orang yang bertakwa ketika menghadapi masalah seberat apapun, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ada hamba Allah, Quran ceritakan, masalahnya sangat-sangat berat. Sehingga akal manusia mustahil dapat mengatasinya. Tapi karena orang ini bertakwa, Allah berikan solusinya. Itu Quran yang cerita. Saya tidak sempat menyampaikannya, insyaallah nanti kita akan tunjukkan. Mudah-mudahanlah ia memberi peringatan pada saya menyampaikannya. Mohon pada Allah agar Allah buka hati kita, supaya kita punya kesedaran yang ikhlas, mengakui segala kesilapan, mengakui segala kecuaian diri, lalu tergerak hati untuk segera mohon ampun. Sebab setiap kita akan dipertanggungjawabkan amalan kita seorang-seorang di hadapan Allah. Tidak ada orang yang membela kita. Walaupun di dunia mungkin kita kawan dengan orang, tapi dia tidak akan mampu memberi pembelaan pada kita. Setiap kita bertanggung jawab sepenuhnya. Tak ada amalan kita nafsi-nafsi dari Allah. Itu yang perlu kita renungkan. Sama ada baik ataupun buruk, Allah akan tunjukkan balasannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan kita jadikan panduan. Jelas yang sampai tadi Al-Quran, walaupun tadi saya katakan kita belum sempat menunjukkan contoh-contoh real dalam Al-Quran, karena ada contohnya menunjukkan orang mari masalah sangat dasar, tak mampu menyelesaikannya karena mustahil, tapi akhirnya Allah sendiri yang turun tangan menyelesaikan masalahnya. Kurang lebih yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan Waalaikumsalam kathiran. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah Ustaz.